reunian, ketemu mantan, repot ya. Celebek, CLBK, atau CLBK, cepat lari bau kentut, bukan ya. Tahu-tahu setelah reunian tersebut, tiba-tiba ada WA misterius tengah malam. Assalamualaikum ukhti. Suara kambing gimana bu? Suara kucing? Ya. Suara bebek? Suara buaya gimana? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati, di luar sana ada 2 spesies ya. Ada buaya hijrah sama ada playboy syariah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Mereka tuh udah punya template. Habis assalamualaikum, masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Luar biasa ya. Lihatlah bagaimana Allah menggunakan kata bahasa Arab untuk langkah adalah khittoh, tapi Allah menggunakan bentuk jamak di dalam Quran, khutuwat ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Lihat langkah-langkah. Setan tuh sabar. Kalau perlu ajak nih ke kanan dulu. Ingetin dia tahajud dulu. Ya. Coba udah beres. Ketika dari awal udah langsung kita blok, selesai urusan. Yang repot kan kalau diladenin. Jangan lupa tahajud ya. Dibalas lagi. Iya bang, ini aku juga lagi ruku. Ini Ben. Repot ya. Karena kalau diladenin, beres tahajud ngobrol. Ih kamu masih lucu ya seperti dulu. Cia, menggali kenangan lama kayak yang iya. Ya, dulu mah gadoin upil bareng kali ya. Begitu beres, kayaknya nggak cukup nih kita hanya berbicara di sini saja. Suamimu marah nggak kalau aku chat? Alah, kalau tahu bakal marah juga nggak akan chat antum ya. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Udah ngaco asli ya. Bagaimana? Ya dari awal, dari assalamualaikum ukti langsung blok, nggak akan ada perasaan apa-apa itu. Coba tanya orang-orang yang pada udah kepalang selingkuh. Sudah terlampau berdalam perasaan ini kok. Ya ampun. Kan antum yang memperdalam. Jadi jangan diladenin. Jangan diladenin. Tutup pintu-pintunya. Makanya perintahnya wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Karena nanti ada titik di mana kalau misalnya kita udah terlampau dekat nggak sanggup nolak gitu. Ya. Bun, ketahuilah laki-laki itu mulutnya nggak cuman bau jigong. Tapi juga pandai bicara, ya. Karena kalau perempuan makan kadang sadar kan, nggak perlu yang ganteng. Tapi ketika akhirnya dia selalu bisa menyediakan bahu, lucu itu, lucu mah sekarang bisa belajar di stand up comedy, ya. Intinya mah hati-hati lah, ya. Jangan sendirian, ya. Jangan pernah sendirian kalau lagi futur. Cari circle yang baik, Terus sering-sering wisata rohani ke kuburan ya. Iya, ya Allah dulu dia lebih kaya dari saya, sekarang dimakanin cacing juga, hartanya tidak menyelamatkan, malah bikin anak-anaknya pada ribut ya. Kita mah ya harta segini-gininya tapi makan gak makan kumpul, gak pernah ribut gara-gara masalah duit ya. Terus kemana lagi, ketemu orang sakit boleh. Ada di Surabaya pernah mampir ke Rumah Kanker Indonesia. Di Bandung pernah ada Rumah Singgah Al-Fatih. Itu ketemu tuh orang-orang yang umur saya kata dokter udah 6 bulan lagi. Tapi bisa lebih ceria dia. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu tuh masalah kita langsung jadi receh. Ya. Tuh ke rumah sakit tuh ke Mayapada. Cariin aja orang sakit. Kamu sakit apa? Nggak tahu nih. Kemarin sih kebanyakan makan beling. Oh iya, kamu udah lumping berarti ya. Pantesan sakit ya. Tapi ya Allah, kita mau makan apa aja sehat. Ada orang makan pedas dikit masuk rumah sakit. Ibu mau makan cabai berapa banyak nggak sakit perut. Ya paling cuma lancar pencernaan doang. Tapi nggak nyampe masuk rumah sakit. Bebas, alhamdulillah. Yang lain nggak bisa sebebas kita. Terus kita bebas bisa berangkat kemana aja karena sehat. Tidak digunakan ke tempat yang baik-baik. Ya, malu. Ya gitu-gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalau misalkan juga punya support system yang baik, suaminya juga ngingetin, ngajakin ya.
Oh titip ya, kalau misalkan kalian udah masuk waktu zuhur, belum haid nih, tapi giliran pengen zuhur, telat, mungkin ada kegiatan, waktu setengah tiga, pengen sholat, ternyata haid, itu zuhurnya harus dikodok ya. Karena kan haidnya bukan sebelum zuhur, kecuali jam 11 nih, mandi ya mandinya siang misalkan, udah gitu nanti beres setengah 12 atau jam 12 kurang itu pengen sholat zuhur, karena udah tahu bakal azan nih. Nah, tapi sebelum azan kita udah haid, ya itu ya belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau kalian haidnya udah jam 12 lewat, udah waktu zuhur, jam 2 ngelihat, aduh baru haid, sebelumnya tadi belum. Maka nanti ketika beres haidnya dikodok ya, karena itu masih termasuk kewajibannya. Ya, seperti itu. Mungkin itu tambahan secara fikihnya aja. Ya, istilah mudah-mudahan istiqomah ya, harus perlu juga sih didukung ya, support system baik, punya guru, punya ya pasangannya mudah-mudahan soli, jadi ngajak inget terus, kadang anak-anaknya yang ngingetin, nah sholat nah, mama juga belum nanggung tahu, nah 2 episode lagi, nah ini kan jangan sampai kayak gitu ya, karena pernah ada yang sampai jadi iklan lu, ada iklan di Malaysia, ibunya lagi sholat duha, telepon rumah bunyi, yang angkat anaknya, kedengeran ternyata itu suara tetangga. Dek, mama kamu mana? Lagi sholat duha, tante. Si ibu teh senang. Jadi ketahuan deh saya sholat duha. Beres-beresnya si anak dibelai, anak ganteng, soleh. Besoknya si ibu keasikan nonton drakor. Jadi baru sholat asar teh jam setengah 6. Ya. Sedangkan azan maghribnya aja 17.47. Ya. 17 menit lagi azan maghrib. Baru sholat. Lagi sholat asar, yang telat banget. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. Dek, mama kamu mana? Jangan bilang deh, jangan bilang. Lagi sholat asar tante. Beres sholat si anak, kamu ngapain ngasih tahu kayak begitu? Dijewer, bingung. Salah apa saya teh? Ya. Lempeng si anak. Nah ini sholatnya karena apa? Karena Allah atau karena pujian makhluk? Ya. Iklan ini mah ya, intermezzo. Ya. Bismillah, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menguatkan ibadahnya, imannya ya. Lanjut, ada lagi ya tanya? Tuh kan ngerembet, ayo silakan ya. Kalau sedikitan bisa kejawab semua. Kalau kayak kajiannya di Masjid Agung 8.000 orang, repot nanya satu-satu sampai maghrib ya. Kalau ini masih enak ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya itu pernah lihat potongan postingan di Instagram. Jadi seorang syekh di Timur Tengah dengan seorang anak ini nanya kayak bahasa Arab. Iya, saya mau jadi hafiz Quran. Oh iya bagus gitu. Kemudian si syekh ini balik bertanya, bagaimana dengan ayah kamu? Terus si anak ini ngomong, ayah saya tidak pernah sholat, ayah saya seorang pemabuk. Terus si syekh ini langsung lesu gitu. Udah, postingannya segitu aja gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Oh iya. Apa memang kalau seorang ayah itu nggak sholat, tidak mencerminkan yang baik, anak itu nggak bisa jadi hafiz atau nggak bisa jadi orang yang baik imannya gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tanyain sama yang postingnya dulu ya. Yuk next. Enggak bentar ya. Istilah. Jadi terlalu banyak faktornya Bun. Memang betul. Cara terbaik bagi orang tua yang pengen anaknya jadi soleh, ya orang tuanya jadi soleh dulu. Ya. Tapi kalau ada yang tidak soleh terus gimana? Kan masih banyak faktor lain. Bisa jadi doa neneknya. Bisa jadi ya siapa, anak neneknya atau pamannya atau bibinya atau ibunya pernah nolongin orang yang ngedoain mudah-mudahan keturunan kamu soleh-soleh, yang ditolong itu beneran misalkan dekat sekali dengan Allah jadi doanya diijabah. Faktornya banyak sekali, kita nggak ada yang tahu ya. Dan kadang ada orang tua yang memang ngaco misalkan, tapi kalau kata Allah hidayah nanti datang, tobatnya di umur 60, nggak ada kata terlambat. Masih bagus tobat duluan daripada wafat duluan. Ya. Walaupun betul kalau kita jadi orang tua, cara terbaik untuk supaya anak-anak ini jadi baik juga ya, dengan juga jadi soleh ya. Karena pilar utama pendidikan di dalam Islam itu ada 2, satu doa,
dua keteladanan. Ulangi. 1 doa, 2 keteladanan. Ya.